Sampai di sebuah rumah, faktanya bukan hanya terdapat satu bayi itu aja, tapi ada 4 bayi yang lainnya. Menggunakan anak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Contoh, organ tubuh. Kita kan nyari duit sendiri juga kan, anak banyak. Ya takut nggak terawat sama saya, daripada sama saya terlantar kan. Pak, Bapak, merawat anak ini sama siapa aja? Ya sih ibu. Sama ibu ya? Tidak tahu. Suara tangis bayi ini pecah saat satu unit rumah di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat digerebek anggota kepolisian dari Polsek Metro Tambora, Polres Metro Jakarta Barat karena diduga menjadi tempat pengepul bayi hasil jual beli. Saat ditemukan, kondisi bayi-bayi malang ini sangat memprihatinkan. Mereka tidur di lantai dengan beralasan karpet seadanya. Seorang pria tua tampak menjaga bayi-bayi ini. Kepolisian menemukan 3 bayi yang masih berusia di bawah 10 bulan. Serta 2 balita berusia 1 dan 3 tahun. Terbongkarnya sindikat penjualan bayi ini berawal dari laporan masyarakat ke Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat. Kita ungkap dimulai dari adanya laporan dari keluarga salah satu bayi yang berhasil diselamatkan, yaitu Ibu T, ke pihak Polsek yang melaporkan bahwa bayinya yang baru dilahirkan beberapa hari yang lalu diculik oleh orang. Kemudian berdasarkan laporan dari ibu tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, komplotan perdagangan bayi ini terendus berada di Karawang, Jawa Barat. Namun saat digerebek, polisi hanya menemukan 2 tersangka berinisial EM dan suami sirinya berinisial AN. Sedangkan bayi-bayi hasil perdagangan berada di Bandung, Jawa Barat. Akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa terlapor ada di daerah Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Dari informasi tersebut, Kanit Reskrim beserta anggotanya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bergerak ke daerah Karawang untuk menindaklanjuti informasi tentang keberadaan si Ibu EM. Kemudian kurang lebih mungkin tengah malam, sekitar jam 12 malam mungkin di hari yang sama, anggota di lapangan berhasil mengamankan Ibu EM di sebuah rumah di daerah, dan di rumah tersebut ternyata tidak didapati bayi yang dicari, yang dilaporkan oleh Ibu T. Di rumah tersebut hanya ada Ibu EM beserta dengan suami sirihnya, yaitu saudara AN. Diduga kuat, sindikat perdagangan bayi ini sudah beroperasi sejak lama. Bayi tidak hanya dibeli dari Jakarta saja, tetapi komplotan perdagangan bayi ini juga mendatangkan bayi dari Semarang, Karawang, Surabaya, dan Garut. Balita A ini misalnya berasal dari Semarang dan lahir setahun silam. Ada juga bayi B dibeli dari Garut dan lahir pada April 2023. Bayi C dibeli dari orang tuanya yang berdomisili di Tambora, Jakarta Barat. Sementara bayi D didatangkan dari Karawang dan lahir pada Januari 2024. Serta balita E berusia 3 tahun yang dibeli dari Surabaya, Jawa Timur. Tanggal 18 Januari itu sekira pukul 1 WIB, anggota mengarah ke Bandung, Jawa Barat
untuk mencari bayi yang dilaporkan oleh orang tuanya hilang tersebut, diculik. Kemudian sampai di sebuah rumah. Sampai di rumah tersebut, faktanya bukan hanya terdapat 1 bayi itu aja, Mas, tetapi ada 4 bayi yang lainnya yang usianya tidak jauh berbeda dari si bayi Ibu T itu. Bayi-bayi ini dibeli oleh sindikat perdagangan bayi dari tangan orang tuanya. Harganya dibanderol dari 3 hingga 6 juta rupiah. Sementara itu, rumah penitipan bayi yang digerebek adalah milik orang tua dari salah satu tersangka. Ternyata rumah tersebut adalah rumah dari orang tua saudari EM. Jadi bayi-bayi tersebut tidak dirawat oleh Ibu EM, tetapi dirawat oleh orang tua Ibu EM. Karena bapaknya gak mau tanggung jawab. Kedua ya kita kan nyari duit sendiri juga kan, anak banyak gitu. Ya takut nggak terawat sama saya, daripada sama saya terlantar kan, nggak keurus. Sampai di sebuah rumah, faktanya bukan hanya terdapat 1 bayi itu aja, tapi ada 4 bayi yang lainnya. Menggunakan anak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Contoh, organ tubuh. Kita kan nyari duit sendiri juga kan, anak banyak. Ya takut nggak terawat sama saya, daripada sama saya terlantar kan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tambora, bayi-bayi malang ini kemudian dititip rawat ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta Timur. Selama berada di Panti Sosial Tunas Bangsa, bayi-bayi ini akan mendapat pengasuhan, perawatan, sampai keluarga bayi datang menjemput. Namun, jika keluarga tak juga datang menjemput, bayi-bayi korban perdagangan orang ini akan menjadi anak terlantar setelah diputuskan oleh pengadilan. Tim telusur mencoba mendatangi Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk melihat bagaimana kondisi para bayi korban perdagangan orang ini serta menemui pihak panti. Namun tidak diberikan izin dengan alasan mereka tidak berhak memberikan pernyataan. Terkait peliputan wawancara, mungkin kami belum bisa. Oh, belum bisa. Tapi kalau sebatas interaksi ngobrol bagaimana prosesnya? Siapakah ketiga tersangka perdagangan bayi ini dan apa perannya? Wanita inisial EM berperan sebagai pelaku utama dan otak dari kejahatan perdagangan bayi ini. Tersangka AN yang berperan sebagai penyandang dana, serta T, ibu yang telah menjual bayinya kepada pasangan suami istri ini. Tersangka T berubah status dari pelapor atau korban menjadi tersangka karena ditemukan dokumen yang berisi transaksi jual beli yang disepakati sebesar 5 juta rupiah. Polres Metro Jakarta Barat kemudian merilis kasus ini ke publik. Di hadapan awak media, ketiga tersangka turut serta dihadirkan. Para tersangka terancam hukuman penjara 10 tahun karena telah memperdagangkan manusia. Ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan kita jerat dengan pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Lantas, bagaimana tersangka EM mendapati bayi sebanyak ini?
Dan benarkah EM selalu membeli bayi secara langsung dari tangan orang tuanya? Ada yang di rumah sakit di Karawang, itu dari seorang wanita, si EM ini membayar sejumlah 5 juta rupiah. Kemudian dari bayi yang ketiga juga didapat dari rumah sakit di Karawang, dari seorang wanita yang dibayar dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian bayi yang keempat juga dari seorang wanita yang tinggal di Surabaya, dibeli dengan harga 6 juta rupiah. Dan yang kelima, bayi perempuan yang diambil dari seorang perempuan di wilayah Karawang Timur dengan harga 5 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk memberatkan para tersangka, mulai dari surat keterangan lahir bayi hingga surat perjanjian hak asuh antara pembeli dengan orang tua bayi. Dan apa tujuan tersangka membeli bayi-bayi sebanyak ini? Yang pertama, alasan YEM ini untuk membeli bayi-bayi itu alasannya untuk merawat dan membesarkan anak itu. Meskipun memang kalau kita lihat profil daripada EM ini memang sangat jauh dari persyaratan yang ditetapkan dalam persyaratan ketika kita mengajukan ataupun ingin mengadopsi anak ke lembaga sosial yang ditetapkan oleh pengadilan, seperti yang bersangkutan tinggal di sebuah rumah kontrakan. Apa yang menyebabkan orang tua bayi sekaligus tersangka ini tega menjual buah hatinya? Saudara T ini yang bersangkutan memang awalnya korban, karena T ini juga berangkat dari keluarga kurang mampu. Dia punya suami di wilayah Wonosobo, kemudian bekerja di Jakarta dalam kondisi hamil, dan suaminya juga tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan di tengah kesulitan ekonomi, datang saudari EM untuk menawarkan mengambil bayi tersebut dengan sejumlah uang dan juga untuk membiayai biaya persalinan yang bersangkutan di rumah sakit. Maka saudari T ini menerima tawaran dari saudara EM untuk membawa bayinya dan memberikan sejumlah uang sebesar 4 juta. Namun menurut Ciput Purwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mempunyai pandangan berbeda terhadap sang ibu pelaku penjual bayi. Memang ini adalah kelompok-kelompok rentan ya, perempuan rentan, dan dengan rata-rata usianya, mungkin maaf saya salah Pak Kapolres, ini yang di depan saya, ini contohnya ibu muda umur 21 tahun. Nah, pelaku ini mampu profiling dari calon korban yang akan dia bujuk untuk diambil anaknya ya, dibeli anaknya. Di timur Jakarta, tim telusur menemui seorang wanita parubaya yang beberapa tahun silam pernah melepaskan bayinya kepada orang lain. Wanita ini sebut saja Sri Juminten. Ia meminta kepada kami untuk merahasiakan identitasnya. Kepada kami, Juminten bercerita pengalaman pahitnya. Karena bapaknya nggak mau tanggung jawab. Pertama bapaknya nggak mau. Kemudian? Kedua ya kita kan nyari duit sendiri juga kan, anak banyak gitu. Jadi anak kan banyak. Masalah Ekonomi juga kan. Kemudian? Ya bapaknya kan nggak bener juga. Jadi ada ketakutan juga. Ya takut nggak terawat sama saya. Daripada sama saya terlantar kan, nggak keurus. Kalau ada orang baik kan nggak. Pada saat itu, Juminten merasa depresi hingga memantapkan hati melepas buah hatinya. Ya karena kita terlalu pusing juga, hampir depresi juga. Kita kan melahirkan sendiri. Melahirkan sendiri, semuanya sendiri. Semua sendiri. Hingga kini, Juminten sangat menyesal telah memberikan anaknya ke orang lain. Ya penyesalan sih ada. Tuh saya pas ngelepas anak saya itu hampir seminggu. Ya pasti nangis orang tua. Ya kenapa dijauhin dari saya gitu. Ya pasti penyesalannya begitu doang, karena kita nggak bisa ngerawat.
kok yang lain bisa diurus, kok dia enggak, gitu doang. Kepada tim telusur, Juminten juga berpesan kepada calon ibu di luar sana yang mempunyai rencana menjual anaknya agar tak mudah menyerah pada keadaan. Ya kalau bisa mah dirawat dulu, kalau nggak bisa dititipin ke keluarga, apa ke panti asuhan bisa diambil lagi. Gitu. Pastilah nyesal. Misalnya seumur hidup, Bu? Ya iyalah, seumur hidup, namanya darah daging sendiri kan. Rata-rata itu sindikat, jaringan. Tidak ada yang bermain sendirian. Peristiwa terbongkarnya jual beli bayi rupa-rupanya bukan hanya terjadi di Jakarta. Beberapa bulan terakhir, kasus jual beli bayi juga terungkap di sejumlah daerah. Pada bulan September 2023, jual beli bayi terungkap di Kota Malang, Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, 3 orang tersangka ditangkap Satreskrim Polresta Malang. Pelaku ditangkap ketika akan menjual seorang anak yang dibanderol dengan harga 8 hingga belasan juta rupiah. Ketika kita mengkaitkan perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak secara ilegal, maka ada beberapa regulasi sebetulnya yang disiapkan oleh pemerintah. Satu, Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengadopsi anak itu tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik buat anak, bukan untuk tujuan mencari keuntungan, bukan untuk tujuan menyerahkan bayi mendapatkan sesuatu yang membelinya kemudian bisa dijual lagi. Itu jadi syarat adopsi ya. Iya, bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah memastikan bahwa ketika dia diadopsi oleh orang lain, masa depannya itu terjamin, baik fisik maupun psikisnya, bisa sekolah. Selain di Malang, Jawa Timur, bisnis jual beli bayi juga terbongkar di Klaten, Jawa Tengah. Januari 2023, seorang bayi berhasil diselamatkan saat akan dijual seharga 21 juta rupiah di sebuah hotel kelas melati. Siapakah pembeli bayi-bayi ini? Apakah sindikat terorganisir? Rata-rata itu sindikat, jaringan. Tidak ada yang bermain sendirian. Karena tadi belajar dari kasus Tambora misalnya, begitu sudah diterima, diserahkan ke satu tempat. Di tempat itu berkumpullah sekian orang gitu. Lalu kemudian diproses untuk tujuan lain kan gitu ya. Jadi ini mekanisme yang tersistematis itu. Di Batam, Kepulauan Riau, kasus penjualan bayi juga terungkap setelah nenek melaporkan tindakan AH yang telah menjual cucunya seharga 11 juta hingga 15 juta rupiah. Adopsi ilegal tujuannya udah nggak bagus. Apa biasanya tujuannya untuk apa? Tujuannya macam-macam. Tujuannya untuk macam-macam, contoh untuk eksploitasi ekonomi. Bahkan memang menyiapkan anak-anak untuk tujuan-tujuan ekonomi dan lain-lain, termasuk seksual dan lain-lain kan itu. Bahkan yang tadi saya bilang bahwa ini untuk tujuan-tujuan yang lebih parah lagi, menggunakan anak untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Contoh kan kita harus ya misalnya organ tubuh. Sangat miris, bayi yang baru lahir saja sudah dibanderol hingga belasan juta rupiah. Di manakah hati para ibu di Republik ini?